Buat aplikasi pendaftaran santri baru menggunakan Blogger atau Blogspot yang database-nya akan tersimpan ke Google Sheet. Halo teman-teman, di sini saya kembali membuat template Blogger atau Blogspot yang saya khususkan untuk pendaftaran siswa atau santri baru menggunakan Blogger atau Blogspot. Di sini untuk isian datanya akan dikirim ke Google Sheet, termasuk bisa upload fotonya juga. Untuk fiturnya apa saja, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Damar Satria. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe. Baik, langsung ke videonya saja. Di sini saya kembali membuat template atau tema Blogger atau Blogspot yang saya khususkan untuk pondok pesantren atau yayasan. Ini seperti formulir pendaftaran siswa atau santri baru. Untuk database-nya menggunakan Google Sheet untuk menyimpannya. Untuk template atau tema ini belum rilis, jadi di sini saya akan jelaskan fitur-fiturnya dulu seperti apa. Lalu untuk teman-teman yang mau coba demonya juga, untuk link demonya sudah saya sertakan di deskripsi. Jadi nanti ketika template atau tema ini sudah rilis, biasanya saya akan upload di channel kedua saya. Teman-teman bisa kunjungi channel kedua saya, ada di sini ya. Teman-teman klik link ya. Lalu teman-teman klik ini ya, channel kedua. Jadi untuk template Blogger atau Blogspot yang sudah rilis, saya upload di channel kedua ini. Jadi channel kedua ini saya khususkan memang untuk mengupload template-template yang sudah rilis, baik ada yang free, ada yang pro, semuanya ada di sini. Dan tiap templatenya sudah saya buat playlistnya masing-masing. Silahkan teman-teman kunjungi channel keduanya. Baik, langsung masuk ke videonya. Di sini akan saya jelaskan fiturnya apa saja. Siapa tahu ini cocok untuk pondok pesantren yang ada di lingkungan teman-teman ya, atau yayasan yang ada di lingkungan teman-teman. Jadi di bagian atas di sini menampilkan foto profil. Ini kebetulan foto profilnya belum saya rubah, jadi saya masih isi menggunakan icon. Lalu di bagian bawahnya menampilkan Bismillahirrahmanirrahim ya, atau Bismillah. Lalu nama pondok pesantren, lalu deskripsi di sini ya. Lalu menampilkan alamat, lalu nomor telepon ya. Lalu website ya. Kalau teman-teman tidak ada websitenya atau pondok pesantrennya belum ada websitenya, bisa diisi sosial medianya juga bisa ya, ini bisa dirubah. Lalu di bagian bawahnya ini menampilkan tulisan seperti formulir pendaftaran santri baru ya. Lalu tahun ajaran ya, periodenya berapa. Lalu menampilkan tentang pondok pesantrennya, mulai dari visi misinya, lalu programnya, fasilitas ya, lalu seperti grafik menampilkan santri aktifnya berapa, lalu pengajarnya berapa, berdiri berapa tahun, lalu berapa alumni. Selain itu juga di bagian bawah sudah ada panduan pengisian formulir pendaftaran ya. Jadi di sini sudah dijelaskan untuk siapkan dokumen ya. Data orang tua, isi data pribadi, data orang tua, pilih program, upload dokumen, review dan kirim ya. Jadi di aplikasi pendaftaran santri baru ini juga ada fitur buka tutup ya. Jadi ini ketika dibuka pendaftarannya, dia bisa mengisi formulir lalu menjelaskan periodenya berapa. Contohnya di sini pendaftaran dibuka ya, periode pendaftaran
1 Juli sampai 31 Agustus. Jadi kalau ketika sudah ditutup, nanti untuk notifnya dia akan ditutup dan tidak bisa diisi formulirnya. Di sini karena saya coba buka, di sini terbuka ya. Di sini saya akan coba untuk isi datanya ya, lalu seperti apa hasilnya. Contohnya di sini saya isi untuk foto calon santri ya, saya klik pilih foto ya seperti ini. Ini datanya belum terhubung ke Google Sheet ya, karena ini masih halaman demo. Ini contoh saja foto saya pakai ini ya. Jadi penyimpanannya masih menggunakan local browser, belum terhubung ke Google Sheet. Jadi aplikasi atau template ini masih dalam tahap pengerjaan, ditunggu saja rilisnya. Lalu di bagian bawah menampilkan nama, ini bisa diisi contohnya ya, Damar Satria. Lalu nama panggilan ini opsional, jadi untuk data yang wajib diisi dia menampilkan titik merah ya di samping isiannya. Jadi nama panggilan kalau tidak ada ya tidak usah diisi ya. Contohnya saya isi Damar aja ya. Lalu jenis kelamin di sini saya pilih laki-laki. Tempat lahir contohnya saya isi Banyumas ya. Lalu tanggal lahir contohnya di sini saya isi 2003 contohnya ya. Nah seperti ini. Lalu bulan Juni 25 tanggalnya ya. Lalu setelah itu di bagian bawah dia akan otomatis untuk umurnya ya, menampilkan umur otomatis. Lalu golongan darah contohnya saya pilih A ya, anak ke berapa contohnya di sini saya isi ke 1 ya. Dari berapa bersaudara contohnya saya isi 5 ya. Lalu di sini masukkan nomor induk kependudukan ya. Ini contohnya saya isi seperti ini saja buat contoh. 1 2 3 4 5 6 7 ini asal aja. Lalu nomor kartu keluarga ini juga saya isi contoh saja. Lalu untuk NISN ini opsional, jadi teman-teman bisa isi, teman-teman juga bisa tidak isi. Lalu agama Islam ya saya pilih. Lalu warga negara WNI. HP atau WA santri ini opsional, kalau ada bisa diisi seperti ini. Lalu email santri ini juga opsional, kalau ada ya bisa diisi contohnya seperti ini. Lalu untuk alamat di sini wajib diisi ya, contohnya di sini saya isi jalan, alamat rumah kamu di sini, nomor titik 123 RT titik 01 RW titik 07 06 ya. Lalu Jakarta Barat contohnya ya. Ini contoh saja ya. Lalu desa atau kelurahan di sini contohnya saya isi ini Jakarta Timur saja ya. Jakarta Timur ya contohnya. Di sini saya isi Kramat Jati contohnya ya. Lalu kecamatan Kramat Jati. Lalu kabupaten atau kota Jakarta Timur, pilih provinsi di sini DKI Jakarta ya. Lalu kode pos di sini contohnya aja. Lalu jarak ke pesantren di sini contohnya lebih dari 100 kilo contohnya ya. Lalu selanjutnya di sini kita akan diarahkan untuk mengisi data orang tua atau wali ya. Ini nama lengkap ayah contohnya ya. Kita akan isi contohnya namanya Dharma Satria Aji contohnya. Ini contoh saja. Status saya masih hidup ya. Lalu nomor NIK contohnya di sini saya masukkan 1 2 3 4 5 6 ini asal aja. Lalu tanggal lahir ayah contohnya di sini saya isi. Nah ini untuk tahunnya
contohnya diisi tahun berapa ya, tahun 75 saja, Maret tanggal 12. Ini contoh saja. Pendidikan ayah contohnya tidak sekolah. Pekerjaan ayah ini wira swasta. Penghasilan bulanan contohnya di sini 1 juta sampai 3 juta. Ini nomor HP contoh saja. Email opsional, gak usah diisi nggak apa-apa. Lalu nama ibu contohnya Yati Purwati ya. Lalu status ibu masih hidup ya. Untuk nick ini opsional, mau diisi boleh, enggak juga tidak apa-apa ya. Contohnya juga saya tidak isi, tanggal lahir juga saya tidak isi. Pendidikan contohnya saya isi SMP. Pekerjaan ibu rumah tangga. Nomor HP ibu ini wajib diisi. Wali jika berbeda dengan orang tua ya, kosongkan jika tidak ada. Jadi kalau misalnya tidak ada, kosongkan saja. Di sini contohnya saya isi namanya Ahmad ya. Pilih hubungan dengan santri contohnya paman ya. Ini nomor HP juga opsional. Alamat jika berbeda opsional juga. Contohnya di sini saya isi alamatnya ini saja. Nomor HP tidak saya isi. Lalu selanjutnya di sini menampilkan data asal sekolah atau madrasah. Untuk isiannya contohnya pendidikan terakhir di sini contohnya MI ya, madrasah. Lalu asal sekolah contohnya di sini Madrasah Satria contohnya ya. Nah, seperti ini contoh saja. Lalu kelas atau tahun kelulusan ya, contohnya saya isi seperti ini ya. Lalu nilai rata-rata di sini contoh saya isi 70. Alamat sekolah contohnya Bekasi ya. Ini contoh saja. Lalu program yang dipilih ini juga nanti bisa disesuaikan sesuai program yang ada di pondok pesantrennya. Contohnya di sini saya pilih aliyah ya. Lalu jenis programnya reguler seperti ini. Juga untuk jenis programnya nanti bisa disesuaikan sesuai program yang ada di yayasannya atau pondok pesantrennya. Karena ini contoh jadi saya isi seperti ini. Saya isi contohnya program reguler. Lalu status contohnya di sini mukim ya. Asrama yang diinginkan. Nah, ini juga nanti bisa disesuaikan. Contohnya saya pilih sesuaikan dengan pesantren saja. Kemampuan baca Al-Quran di sini contohnya saya bisa Iqra contohnya ya. Kemampuan bahasa Arab belum mengenal ya. Hafalan juz contohnya di sini saya masukkan juz 1. Pernah mondok sebelumnya tidak ya. Jadi kalau tidak ya di sini tidak usah diisi. Motivasi atau minat di sini saya isi ingin belajar lebih baik lagi. Ini contoh saja. Lalu minat atau bakat contohnya di sini kaligrafi, wirausaha ya atau komputer. Sumber informasi pesantren di sini contohnya saya masukkan media sosial. Riwayat penyakit atau alergi contohnya di sini saya masukkan tidak makan ikan ya. Ini contoh saja. Jadi ini opsional, mau diisi boleh, enggak juga nggak apa-apa. Selanjutnya, nah di bagian ini kita upload dokumen seperti akte kelahiran, kartu keluarga, ijazah atau SK-Hun ya, raport terakhir, KTP ayah atau ibu. Contohnya di sini saya isi ya. Ini contoh gambar saja seperti ini ya. Lalu raport terakhir ini contoh-contoh saja ya, saya upload seperti ini. Lalu surat kelakuan baik, surat kesehatan, sertifikasi prestasi ini tidak wajib ya, opsional. Lalu setelah itu klik selanjutnya.
Nah, di sini dia akan menampilkan review dan konfirmasi. Jadi untuk datanya di sini ditampilkan kembali untuk dicek dulu ya apakah sudah betul. Kalau sudah betul dan dibaca pernyataan dan persetujuan, lalu klik checklist, lalu kirim pendaftaran. Nanti ketika dikirim dia akan menampilkan seperti ini, pendaftaran berhasil ya, santri baru telah berhasil dikirim, panitia akan menghubungi Anda dalam 1-3 hari kerja untuk konfirmasi lebih lanjut. Di sini menampilkan nomor pendaftarannya, lalu daftar lagi atau cetak bukti. Kalau cetak bukti di sini dia akan langsung menampilkan seperti ini ya, tinggal klik cetak saja seperti itu. Jadi untuk aplikasi pendaftaran siswa atau santri baru ini seperti itu untuk cara kerjanya. Lalu ketika dibuka di layar HP, tampilannya seperti ini ya, sudah responsif. Jadi bisa diisi melalui HP, melalui komputer sama saja. Tampilannya sudah responsif. Mungkin itu saja dari fitur aplikasi pendaftaran santri baru atau siswa baru pondok pesantren menggunakan database Google Sheet. Kalau teman-teman mau coba demonya, untuk demo linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Tunggu template atau tema ini rilis, nanti ketika rilis saya upload di channel kedua, jadi ditunggu saja. Kalau teman-teman ada masukan mau buat aplikasi atau template apalagi, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.